Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agak-agak sedikit gila. Dan terhadap pelanggaran mereka tidak dikenakan sanksi. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum kita memberlakukan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti, welcome back to my channel Kata Hukum. Ya, bukan kata gue lagi loh, sekarang Kata Hukum. Gue mau ngucapin makasih banget buat kawan-kawan yang udah dukung channel gue, yang udah nonton video-video gue. Makasih banget. Jadi di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang orang gila bisa nggak sih dipidana. Nah tuh, siapa yang pernah urusan sama orang gila? Gue pernah. Ditimpuk pala gue. Mobil gue ditimpuk juga pernah sama orang gila. Apakah mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan? Kita bahas ya di channel gue kali ini. Tongkrongin video gue sampai selesai. Jadi orang dengan gangguan kejiwaan atau biasa kita sebut orang gila, mereka tidak dapat menyadari, tidak mengetahui, dan tidak dapat mengendalikan terhadap apa yang mereka akan lakukan. Mereka tidak mengerti apa yang masyarakat nilai terhadap apa yang mereka kerjakan, salah atau tidak, pantas atau tidak. Mereka tuh nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Jadi jangankan untuk bertanggung jawab terhadap hukum, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri pun mereka kesulitan. Kawan-kawan tahu sendiri ya. Jadi memang ada beberapa orang yang kadang-kadang dapat menggunakan akal pikirannya secara baik, tapi di waktu yang lainnya mereka agak terganggu kejiwaannya. Ada juga yang gitu, kadang waras, kadang tidak, kadang waras, kadang tidak. Nah tapi apakah mereka bisa bertanggung jawab di depan hukum? Jadi menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 mengatakan dengan tegas bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak dipidana. Nah kira-kira bunyinya begitu. Lalu ketentuan ayat 2-nya mengatakan, apabila seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum melakukan suatu tindak pidana, maka hakim akan memutuskan untuk memasukkannya kepada rumah sakit jiwa untuk 1 tahun ke depan. Nah tuh, menurut ayat 2-nya gitu. Jadi kalau orang gila melakukan suatu tindak pidana dalam hukum, hakim akan memutuskan untuk orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah bang, terus kira-kira gini, bang, kalau ada orang gila nih bang, ngamuk-ngamuk, rusak rumah kita, itu gimana bang? Jadi sebelum gue jelasin, kita perlu tahu dulu tentang istilahnya pengampuan. Pengampuan itu apa sih bang? Pengampuan adalah orang yang menggantikan ketika orang lain melakukan suatu tindakan hukum. Nah tindakan hukum ini bukan hanya tindakan pidana ya. Jadi orang-orang yang bisa di bawah pengampuan tuh kira-kira kan orang kayak anak-anak, belum dewasa kan, belum cakap hukum tuh. Lalu orang dengan gangguan kejiwaan, bahkan pemboros pun termasuk orang yang harus dalam pengampuan. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap orang di bawah pengampuannya atau barang-barang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan ada orang gila ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak rumah kita, itu yang akan bertanggung jawab siapa kira-kira? Secara hukum keluarganya yang bertanggung jawab. Kita mengalami suatu kerugian yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan, kita bisa melaporkannya ke pengadilan tentang perbuatan melawan hukum ya. Jadi perbuatan melawan hukum ini masuknya ke hukum keperdataan. Jadi kita bisa meminta ganti kerugian terhadap apa yang kita derita karena perlakuan seorang yang dengan gangguan kejiwaan kepada keluarganya. Lalu bang, kalau misalkan ada orang gila nih mukulin kita apa segala macam, boleh nggak kita bales bang? Atau gimana? Kita harus apa? Makanya bro, kalau ketemu orang gila mendingan jauhin deh. Jangan disamperin karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kalau sampai lu kena pukul, itu kan sebenarnya tindak pidana. Nah tindak pidana yang seperti itu tidak bisa diwakilkan. Jadi siapa yang tanggung jawabnya nggak ada gitu, karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena gangguan kejiwaan tersebut gitu loh bro. Terus kita harus apa ya? Hindarin bang, hindarin aja, jangan deketin. Tapi kalau bang, kalau misalkan kondisinya begini bang, ini ada orang gila mengancam keselamatan kita atau keluarga kita atau orang lain yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, apa yang harus kita lakukan?
Lakukan semua hal yang perlu untuk menyelamatkan orang tersebut. Orang tersebut siapa? Orang gila tersebut dan orang yang dikejar orang gila tersebut. Bagaimana caranya? Apapun yang perlu gimana? Ya kalau kita perlu hajar orang gilanya, apa boleh buat. Nanti saya kena pidana nggak bang? Kita bisa buktikan nanti di pengadilan atau di kantor polisi. Gitu. Jadi ini kan beda ya, bela diri atau gimana. Kan itu tergantung situasi dan kondisi kan. Jadi kita sesuaikan aja. Hanya pesan saya, hindari hal-hal yang mengakibatkan sesuatu yang lebih serius. Misalkan, wah kita pukul sampai mati, kan nggak perlu kayak gitu juga kan. Gitu. Nah kadang-kadang keluarga orang gila juga curang nih. Mereka malu misalnya punya keluarga dengan gangguan kejiwaan. Lantas mereka membuang orang gila tersebut, ditelantarkan. Begitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tabrak lari kah atau apa, tahu-tahu mereka datang nih minta ganti rugi. Ini keluarga saya, Anda sudah melakukan pembunuhan lah apalah, dalilnya kayak gitu, minta ganti rugi. Ini keluarga saya gimana apa segala, minta pengobatan dan lain-lain. Itu kadang-kadang mereka tuh culasnya begitu. Gue pernah ngedenger satu ceramah ya, gue lupa waktu itu lagi sholat Jumat apa lagi sholat subuh nih. Para sahabat sedang berkumpul di suatu tempat. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian berkumpul di sini? Ya Rasulullah, di sana ada orang gila yang sedang mengamuk. Maka kami berkumpul di sini untuk melindungi diri. Lalu Rasulullah berkata, orang tersebut bukanlah orang gila, tapi orang yang sedang terkena musibah. Nah, orang gila sesungguhnya adalah orang yang sombong, orang yang melakukan maksiat tapi berharap mendapatkan surga. Orang yang dengan congkak dan melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan. Nah, kira-kira orang gila menurut pandangan Islam tuh orang yang kayak gitu. Sayangnya, kadang-kadang kita kalau mau ngaku jujur, sering juga melakukan hal-hal seperti itu. Gue masih kadang-kadang congkak, masih kadang-kadang melihat orang merendahkan. Gue juga masih dalam keadaan gila. Kalau misalkan definisi gila menurut Islam adalah orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bukan orang-orang yang seperti demikian ya. Itu kira-kira. Nah, tapi ada hal lain yang gue soroti ya belakangan ini, terkait dengan ketentuan pasal 44 tadi. Ketentuan pasal 44 kan orang gila tidak dapat dipidana ya kan. Belakangan gue lihat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agak-agak sedikit gila. Misalnya menaikkan iuran BPJS di tengah COVID-19. Gila nggak tuh? Menurut lo, komen di bawah. Buat makan aja susah, suruh bayar BPJS, dinaikin lagi. Nggak ada yang bayar, yang ada. Lalu bikin ketentuan social distancing atau PSBB, tapi mereka juga orang-orang yang melanggar. Dan terhadap pelanggaran mereka tidak dikenakan sanksi. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum kita memberlakukan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Orang gila nggak dipidana. Jadi kalau ada orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana, berarti orang tersebut orang gila. Jadi kalau kawan-kawan legowo lah ya, mengakui dosa lah, ibaratnya bertanggung jawab gitu ketika kawan-kawan melakukan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan atau apapun lah ya. Kalau kawan-kawan tidak ingin bertanggung jawab ya nggak apa-apa. Berarti kawan-kawan ya termasuk orang dengan gangguan kejiwaan. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Kalau video gue bermanfaat dan kalau lu sependapat dengan pikiran gue, lu bagi video gue ke kawan-kawan lu. Dukung terus channel gue ya. Gue Bramanti, bye-bye.